masih satu. Jadi. Kalau susah pakai ini, pakai ketan nggak apa-apa. Nanti kita semuanya salam sehat. Terima kasih kedatangan teman-teman. Tadi di celengan plastik. Berapa lama tuh Pak? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya. Jadi ini apa? Rp4 merapat uang kita. Kalau Bank Indonesia kan punya 5J, 5 jangan. Jangan dilipat, jangan di staples, jangan diremas-remas, jangan dibasahi, jangan dicoret-coret. Nah, sekarang juga istilahnya kita mengajak menyimpan uangnya di tempat yang aman. Aman itu aman dari tadi misalnya rengat, rayap, kemudian juga aman dari pencurian. Dan ini salah satu cara yang untuk menyimpan uang yang aman adalah ditabung di bank. Nah, ditabung di bank karena itu pasti aman, pasti mudah karena dengan ada di rekening bisa bertransaksi dengan transfer maupun membayar dengan kris, dengan handphone. Sekarang kan handphone sudah bukan barang yang asing lagi, itu mudah. Terus kemudian juga dapat manfaat. Kalau konvensional mendapat bunga, kalau syariah mendapat bagi hasil. Itu, jadi kita ajak untuk menabung. Nah, terus kemudian mengenai kasus uang ini, sebagai salah satu contoh gitu kan, istilahnya salah satu bentuk kerugian kalau menyimpan uang itu, kalau dulu kan celengan tadi, celengan ayam, terus kemudian dibumbung, di bawah bantal, di bawah pakaian, di dalam lemari. Nah, itu berpotensi untuk terjadi seperti ini. Nah, terus kemudian bagaimana? Nah, ini uang ini istilahnya bagian dari Bank Indonesia karena memang kami yang menerbitkan, mengedarkan dan memusnahkan, sehingga bagian dari perlindungan konsumen bagaimana kalau uang rusak ini bisa mendapat penggantian. Jadi Bank Indonesia itu akan mengganti uang asli yang rusak, tapi tidak bisa mengganti uang palsu maupun uang hilang. Jadi kalau teman-teman menerima uang palsu terus kemudian ditukarkan Bank Indonesia, nggak bisa, gitu kan? Kalau terus kemudian uang hilang terus kemudian ngeklaim uang Indonesia, nggak bisa. Tapi kalau uang itu rusak, maka kita bisa ganti menggunakan uang baru. Tapi ada syarat-syaratnya, gitu kan? Syarat-syaratnya bagaimana? Syarat-syaratnya untuk mendapat penggantian itu harus memiliki size atau ukuran minimal 2/3 dari ukuran penuh. Gitu. Kenapa 2/3? Ya kalau ukurannya separuh diganti, nanti pada dipotongin ditukerin jadi 2. Jadi harus 2/3 supaya tidak ada double claim, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau uang yang seperti ini terus bagaimana? Nah, uang yang istilahnya sudah terpisah-pisah, langkah yang pertama harus dilakukan adalah harus menyusun uang ini, terus kemudian nanti diukur dia apakah 2/3 atau tidak. Nah, tugas beratnya ini adalah menyusun lembaran-lembaran ini. Kalau masih begini kan enak, kalaupun dimakan segini berapa kan ini ketahuan satu. Nah, tapi ketika sudah terpisah-pisah, maka PR-nya adalah menyusun kembali. Kenapa harus disusun? Karena untuk memastikan berapa uang yang bisa diganti. Karena misalnya contoh, andai kata ini tadi di celengan itu 100 juta, apakah kita bisa membuktikan bahwa ini 100 juta? Tidak bisa kan? Maka harus dilembarkan. Dilembar untuk berapa sisanya. Karena kalau uang itu sudah hilang dimakan rayap, maka tidak bisa diganti. Contoh, kalau di dalam celengan itu ada 10 juta, terus kemudian ludes-des, bisa diganti nggak? Nggak bisa. Yang bisa diganti adalah sisanya yang terbukti secara sah. Jadi yang diganti menjadi uang rusak, bukan uang hilang. Kalau hilang dimakan rayap, nggak bisa diganti. Tapi kalau rusak dimakan rayap, masih bisa diganti. Syaratnya ketika disusun, harus minimal 2/3 luasannya. Nanti kalau